Dapat GoFood tapi ambilnya lumayan jauh. Ambilnya ke dekatnya Hotel Singgasana sana Gunung Sari. Masuknya sih masih Duku Pakis sih. Nganternya balik lagi ke daerah Mejen Sungkono. Maksud hati cari arah ke Surabaya Utara. Nggak taunya masih disuruh puter-puter Duku Kupang. Nanti itu antarnya ke sini nih, Rich Palace. Ada hotel di ujung sana. Kita ngambil dulu. Nah, sekalian ya sambil perjalanan ke restonya. Kemarin sempet bikin story dan ada yang tanya tips triknya untuk ngalong ya. Tips trik untuk ngalong. Mungkin satu-satu aja. Nggak tahu ini tips apa trik, nggak tahu. Langsung saya jadiin satu aja. Dan ini spontan menurut pengalaman saya aja ya. Jadi nggak ngikutin pedoman mana-mana ya. Apa yang saya alamin, karena saya juga sering ngalong ya. Yang pertama, pastikan kondisi motor itu benar-benar layak untuk jalan. Nah, kayak ini bisa dibilang PCX yang saya bawa ini kan bermasalah nih CVT-nya. Terus ban belakang juga sudah menipis ya. Ya ini sebenarnya 50-50 sih. Dibilang layak jalan ya enggak begitu layak. Dibilang motornya fit ya enggak 100% fit performanya. Karena terpaksa ya. Ya udah. Karena untuk berakselerasi, terus pengereman itu masih oke lah ya. Jadi saya putusin untuk oke, nggak apa-apa saya pakai buat narik. Yang penting nggak parah-parah banget gitu loh. Anggap dibuat goret itu ternyata nggak nyaman di penumpangnya. Ya kasusnya sih cuman ya penyakitnya Matic Honda lah ya, geredek itu karena perangkat CVT-nya itu sudah uzur, udah waktunya minta ganti tapi masih saya paksakan. Dari umur sama jarak tempuhnya itu sebenarnya sudah waktunya minta diganti. Umur 4 tahun, kilometer 22.000, dan geredeknya itu hanya bisa bertahan 1 minggu. Habis dibetulin geredeknya, dibersihkan, disetelin, 1 minggu kemudian balik lagi geredeknya. Alternatif paling gampang ya harus diganti perangkat CVT-nya. Setelah motor kondisi fit, yang kedua adalah orangnya yang nyetir ini ya, drivernya, kaliannya gitu ya, yang ngalong nih. Emang kondisinya tidak mengantuk ya. Jadi kondisinya bener-bener oke, ini ngalong dan nggak ngantuk gitu loh. Posisinya nggak ngantuk.
Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, persiapan perlengkapannya harus ready. Anggap kalian goret, ya harus bawa helm penumpang, harus bawa jas hujan kalau memang kondisinya ada kemungkinan untuk hujan gitu ya. Karena kalian ngojek itu pasti kemana-mana gitu loh, nggak cuman daerah itu aja. Ya mungkin nggak hujan di daerah Dukuh Kupang atau daerah Surabaya Utara, siapa tahu di Surabaya Barat atau di Surabaya Timur atau di Surabaya Tengah itu hujan gitu loh. Jadi wajib bawa jas hujan. Saya mau hujan mau enggak ya tetap saya bawa cuman satu, nggak bawa dua. Kalau terpaksa ya saya aja yang jas hujanan, penumpangnya enggak. Kalau kasihan ya penumpangnya yang saya kasih jas hujan, sayanya yang enggak jas hujanan. Ya gimana enaknya lah, seperti itu. Untuk berikutnya, ini saya mau nyampe ke lokasi. Jadi warung ragil Putra Barep. Enggak pak. G niki Putra Barep. Enggak di sini kah? Oh niku. Wingking wingking. Di sini kah? Warung ragil. Iki. Oke. Nggak ada. Di sini warung ragil, yang situ Barep. Ragil itu anak terakhir, Barep itu anak pertama gitu loh. Ayah wae. Mungkin masih dibuatin. Oke, kita tunggu aja. Nanti lanjut lagi bahas tips triknya waktu nganternya.
Sudah jadi makanannya, lumayan lama nih, setengah jaman buat nunggu makanannya. Oke, lanjut lagi ya. Yang selanjutnya itu adalah sebenarnya balik lagi ke yang nomor 2 tadi ya, orangnya, drivernya. Nah, sebisa mungkin karena kalian harus siap ya dan nggak ngantuk, kalian wajib lebih fokus daripada kalau kalian narik di jam-jam normal ya, pagi sampai sore gitu. Kalau malam itu lebih fokus lagi untuk kondisi sekitar. Karena apa? Lho wis padang ae. Mburi. Oh, padang banget tuh. Jam berapa ya? Jam 5 kurang 2 menit. Spion harus 2 terpasang untuk kalian ngecek kondisi di belakang kalian ya. Harus mawas ketika kalian diikutin orang. Itu harus tahu. Kalau yang ngikutin satu motor, satu orang gitu, mungkin nggak termasuk perlu diwaspadai ya. Tapi kalau ada motor 2 berboncengan dan ritmenya itu sama seperti kalian berkendara, itu perlu diwaspadai. Bisa jadi, kita nggak mau negatif thinking ya, bisa jadi dia cari temen barengan karena malam-malam. Tapi juga ada potensi untuk bahwa pengendara di belakang kita ini yang ngikutin kita ini juga berpotensi bahwa dia itu lagi mantau kita gitu loh. Karena jambret begal itu ada, kalau saya kategorikan itu ada 2. Yang satu itu dia udah jauh-jauh sebelumnya itu sudah ngincer kamu, itu yang pertama. Nah yang kedua ini itu yang spontan. Dalam artian spontan ini ya random gitu loh. Siapa yang mau dibegal, siapa yang mau dijambret, itu dia random. Senemunya, semaunya dia gitu loh. Lagi pengen begal itu ya wes langsung dibegal. Nah itu menurut saya yang paling bahaya itu ya yang itu. Kalau yang ngincer gitu, itu biasanya dia lebih lebih profesional, tapi juga nggak asal-asalan gitu loh. Jadi bener-bener dia mau begal itu lokasinya harus pas, timingnya harus pas. Nah untuk selanjutnya itu adalah lokasi ya. Kalian hafalin, bukan hafalin ya, apa ya, kalian kira-kira sendirilah lokasi-lokasi yang rawan. Kalian kan bisa update ke berita-berita gitu. Oh, di daerah sana habis ada begal atau ada habis jambret gitu. Nah daerah-daerah yang rawan seperti itu kalian harus lebih waspada. Jadi harus lebih waspada lagi. Nah kayak gini cuman satu orang gitu masih oke lah. Karena kan nggak mungkin motornya dia begal kita
motornya dia ditinggal terus motor kita yang diambil, kan ya nggak ada hitung-hitungannya kayak gitu. Meskipun ya ada aja berita yang kayak gitu, ada aja. Mungkin kalau kalian ada yang perlu ditambahin lagi, silahkan. Dan jangan lupa ya, di lokasi kalian itu biasanya itu ada nomor darurat yang bisa dihubungin sewaktu-waktu. Nah itu kalian harus simpen ya. Kayak di Surabaya ini itu ada 112 comment center. Terus motor kalian ya, untuk mengurangi resiko itu sebisa mungkin sudah keyless ya, motornya sudah keyless, atau motor yang jarang peminatnya gitu loh. Maksud nggak yang saya bicarakan? Motor-motor yang jarang peminatnya dan susah untuk dijual. Nah itu mungkin salah satu tips triknya seperti itu ya. Mungkin kalian mau nambahin, mungkin silahkan di kolom komentar. Ini udah mau nyampe ke lokasinya, ini depan sini. Ini sebenarnya nggak boleh langsung nyebrang ke sana, nggak boleh ini, karena lokasinya untuk putar balik, karena ini masih pagi buta. Antar makanan pak, kayaknya aku kenal deh orangnya. Dulu soalnya pernah kerja di sini juga, saya daerah sekitaran sini. Mobile Legends paling. Berapa tadi mas? 76. Oke siap. Yang 800-nya nggak ada ya? Ya, nggak apa-apa. Oke, makasih. Sudah dikirim, nunggunya lama. Lagi ML katanya, lagi Mobile Legendan. Soalnya udah saya telepon juga 3 kali. Oke lah, enggak apa-apa. Yang penting nggak kena order fiktif.
sudah diantar dan sekalian ngasih tips triknya ya untuk kalau ngalong itu kayak gimana. Oke, saya balik dulu ke Surabaya Utara. No, sampai udah terang. Masih keburu untuk sholat id. Loh. Ya oprek. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Ditunggu video berikutnya ya. Saya AM Motovlog. Ketemu di video selanjutnya. Cus.